Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang Enterprise Resource Planning. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Vika Aulia dan teman-teman saya ada Umar Maulana, M. Akda Mahardika, dan juga M. Atma Gusnanda. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu ERP? ERP adalah perencanaan sumber daya perusahaan. Sistem ERP adalah jenis perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola data suatu perusahaan. Sistem ERP dapat membantu organisasi yang berbeda untuk menangani berbagai departemen dalam suatu perusahaan. Departemen yang berbeda seperti penerimaan, manajemen inventaris, manajemen pesanan pelanggan, perencanaan produksi, pengiriman, akuntansi, dan manajemen sumber daya manusia, dan fungsi-fungsi bisnis lainnya. Pada dasarnya, ini adalah praktik menggabungkan perencanaan suatu perusahaan, manufakturnya, upaya penjualan, dan pemasarannya ke dalam suatu sistem manajemen. Enterprise Resource Planning. Sistem ERP akan memberikan transparansi ke dalam keseluruhan proses bisnis Anda dengan melacak semua aspek produksi, logistik, dan keuangan. Sistem terintegrasi ini bertindak sebagai pusat bisnis untuk alur kerja dan data menyeluruh, sehingga memungkinkan berbagai departemen untuk mengaksesnya. Sistem dan perangkat lunak ERP mendukung berbagai fungsi di seluruh perusahaan, usaha menengah atau kecil, termasuk penyesuaian untuk industri Anda. Sejarah ERP pada tahun 1970-an dan 1980-an, solusi ERP sangat bergantung pada komputer mainframe besar dan mahal untuk dibeli dan dipasang. Biaya investasi yang sangat besar untuk pemrograman dan menjalankan server berkurang ruangan berarti bahwa hanya perusahaan terbesar yang mampu membeli buku besar untuk mengelola bisnis secara elektronik. Namun, seiring dengan kemajuan teknologi, sistem ERP menjadi lebih mudah diakses dan lebih murah. Pada tahun 1990-an, solusi berbasis client server muncul, memungkinkan perusahaan dari semua ukuran untuk mendapatkan keuntungan dari keunggulan sistem ERP. Selain itu, dengan diperkenalkannya layanan berbasis cloud di abad ke-21, biaya sistem ERP telah menurun secara signifikan. Perusahaan kecil kini dapat memanfaatkan fitur dan kemampuan yang sebelumnya hanya tersedia untuk organisasi besar. Ketersediaan solusi ERP yang lebih luas ini berarti lebih banyak bisnis yang dapat merasakan manfaat dari sistem informasi terintegrasi. Solusi baru berdasarkan SaaS, cloud, atau bahkan open source menjadi populer setelah tahun 2010-an dan kebangkitan platform perangkat lunak. Oke, di sini ada manfaat dari ERP. Yang pertama adalah proses efisiensi dan penghematan biaya, lalu peningkatan efisiensi operasional, otomatisasi proses manual, dan mengidentifikasi dengan cepat pada area yang perlu ditingkatkan. Dan ada peningkatan akurasi dan visibilitas data, meningkatkan pelayanan dan kepuasan pelanggan, dan keamanan data yang lebih ketat dan meningkat. Oke, selanjutnya dari manfaat, kita akan lanjut ke kelemahan ERP. Yang pertama adalah membutuhkan bantuan tenaga ahli dalam mengontrol dan menjalankan ERP. Lalu, tidak adanya skenario pengembalian keputusan yang tepat, tidak adanya keraguan bahwa data terintegrasi dalam sistem, biaya implementasi yang cukup tinggi, kustomisasi yang kompleks. Oke, kelemahan dari ERP selanjutnya ada resistensi terhadap perubahan, pemusatan yang tidak boleh sembarangan dan keliru, lalu fleksibilitas terbatas, ketergantungan pada tujuan vendor. Ya, untuk kesimpulan dan seterusnya akan dibacakan oleh rekan saya. Nah, kali ini saya akan melanjutkan pembahasan dari Mas Dika. Nah, kesimpulannya, perangkat lunak perencanaan sumber daya perusahaan ERP adalah alat yang ampuh yang dapat merevolusi cara bisnis beroperasi. Sistem ERP menyederhanakan proses dan meningkatkan efisiensi secara keseluruhan dengan mengintegrasikan fungsi-fungsi inti seperti keuangan, SDM, dan manajemen rantai pasokan. Mereka tidak hanya menawarkan manfaat seperti standarisasi dan integrasi fungsi bisnis, namun juga memberikan wawasan berharga melalui pengelolaan data terpusat. Dengan perangkat lunak ERP, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih tepat, meningkatkan kolaborasi antar tim, dan mudah beradaptasi dengan perubahan industri.
Keberhasilan implementasi sistem ERP memerlukan perencanaan yang matang dan pemilihan mitra bisnis yang tepat. Organisasi membutuhkan seorang ahli yang memahami kebutuhan unik mereka dan dapat memberikan solusi yang dapat diandalkan. Nah, itu saja presentasi dari kelompok kami. Barangkali dari teman-teman ada yang mau ditanyakan, bisa ditulis di kolom ulasan. Nah, sekian dari saya dan sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.